Sampai situ ya tadi nanyanya, reaksi sesungguhnya. Iya, Kak. Sudah paham. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Yang lainnya, ada yang mau ditanyain lagi? Ayo, boleh banget loh bertanya. Mungkin kalau misalnya udah gak ada yang lagi ditanyain, kita lanjut aja ya. Gimana nih Mbak Erni, lanjut aja atau gimana? Halo, Bel? Bel? Halo Rin, mungkin aku share screen aja ya. Iya, Bisa, bisa. kamu share screen sendiri atau gimana? Aku share screen sendiri aja. Oke, kayaknya lanjut aja deh sama kamu. Teman-teman udah nggak ada yang ditanyakan kan buat nomor 1 dan 2 tadi? Tidak, Mbak. Lanjut, Kak. Oke, sekarang dilanjutin sama Mas Yubel ya untuk nomor 3 dan 4. Silahkan Yubel. Oke, terima kasih waktunya Rin. Bentar. Kelihatan ya? Bentar. Salah sharing ya sih. Screen. Nah, udah kelihatan belum ya? Udah, Bel. Oh ya, maaf. Eh, ada yang angkat tangan ya. Maaf ya, tadi aku nggak ngelihat yang masih ditanyakan. Buat yang tadi nggak sempat aku lihat. Oh, untuk nomor 2 ya? Rin. Ya mungkin kayaknya. Boleh, ada yang ditanyain? Iya, boleh banget loh. Mumpung belum lanjut. Gimana teman-teman? Ada enggak? Kayaknya nggak ada deh. Lanjut aja, Bel. Kalau nggak ada, tak next ya. Di nomor 3 ya. Oke, Ya, kita ke nomor 3. Yang pertama di sini nomor 3 itu yang paling utama adalah bagaimana cara kita memahami soal itu sendiri. Karena di dalam nomor 3 ini banyak sekali jebakan. Bisa dilihat dari ini ya, mengandung 0,2 mol CH4 tiap 100 mol. Nah, di sini itu 0,2 itu tidak masuk dalam persenan. Jadi ketika dia, ini salah, banyak kan. Ketika perbandingan CO sama H2 ini, yang di sini ini hanya perbandingan CO sama H2, dan CH4 ini beda. Jadi untuk perbandingannya CO sama H2 1:2, ketika CO-nya itu 1, berarti kan 1/3 atau 33%. Dan 33,3% dan Bel, suaramu putus-putus ya. oh sorry mungkin Nggak tahu sih di teman-teman gimana. Takutnya ada yang kurang jelas gitu. kayaknya aku off cam aja deh daripada sinyalnya hilang-hilang. Udah jelas belum guys? Lumayan, Jelas ya? Lanjut. Oke, lanjut ya. Jadi intinya di nomor 3 ini adalah bagaimana cara kita memahami soal itu sendiri. Maaf ya teman-teman, mungkin. Oh, ya Yubel lanjut. Aku kira Iya, lagi sorry. susah. Lanjut ya.
Jadi di dalam campuran ini antara CO dan H2 nanti akan menghasilkan CH3O. Nah, di mana CH3OH ini akan keluar di dalam reaktor dengan konversinya itu konversi di sini adalah CO sama H2, bukan CO sendiri atau H2 sendiri, tapi CO dan H2. Itu 20% dari bahan baku. Jadi dianggapnya CO dan H2 itu satu kesatuan. Bukan, kalau biasanya kan CO sendiri, atau titik acuannya CO sendiri, tapi dalam soal ini titik acuannya CO dan H2. Di mana nanti akan menghasilkan CH3OH. Lalu akan keluar ke dalam kondensor, di dalam kondensor akan dipisahkan kembali ke dalam separator. Nah, di separator ini akan dipisahkan antara yang mau di recycle sama di purging sama bagian hasil. Sampai sini ada yang dipaham? Mau ditanya dulu enggak? Sampai baris keberapa? 1, 2, sampai kalimat ketiga. 1, 2, sampai kalimat kedua ding. Sampai sini. Ada yang dibingungin enggak? Ayo teman-teman yang mau ditanyain boleh langsung open mic aja ya. Mas Yubel baik kok. Kalau nggak ada, aku lanjut ya guys. Untuk di dalam sebagian gas ini di recycle dicampur dengan umpan segar dan direaksikan kembali dalam reaktor. Jadi ketika di recycle lagi itu ntar dicampur dengan first feed akan menghasilkan gross feed, di mana ini akan masuk ke dalam reaktor itu sendiri. Nah, di dalam kadar metan ini, di dalam reaksi ini, kadar metan tertinggi harus 5 bagian per 100 bagian, di mana ini akan menghasilkan di bagian sini 0,05, 0,05. Maksudnya 5 bagian dalam 100 bagian itu bisa dalam artian persen, jadi bisa dianggap di sini 0,05 CH4 dalam CO sama H2. Sampai sini ada yang dibingung nggak, teman-teman? Kalau nggak ada, tak lanjut ya guys. Oh iya, untuk 80 ini 0,8 ini dimana kan pertamanya yang direaksiin itu 20% yang dikonversi dari bahan bakunya. Nah, sisanya otomatis 80% dari bahan baku kan. Makanya dalam separator ini akan dibuang 0,8, perbandingannya 0,8 sama 0,05. 0,05 ini dari CH4 itu sendiri maksimal. Terus pada waktu ini diasumsikan kejadiannya itu steady state, di mana umpan masuk ini umpan masuk sini harus sama dengan umpan yang keluar. Jadi misalkan yang di dalam first feed ini 100, ini kita ibaratkan 100 ini, yang harus dihasilkan dalam H sama P itu harus sama. Hasil H ditambah hasil P itu harus 100. Karena sistemnya steady state, di mana tidak ada akumulasi di situ. Sampai di sini ada yang mau ditanyain enggak? Kalau enggak, aku lanjut aja ya. Soalnya nomor 3 ini aku bikin 2 cara. Jadi cara cepat sama cara yang mungkin step by step. Aku next ya. Gimana?
Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyain nggak? Kalau misalnya ada yang ditanyain belum jelas atau kecepatan atau tadi ada yang keputus-putus suaranya, boleh langsung open mic aja ya. Mungkin aku next ke hitungannya aja ya, teman-teman. Nah, jadi ini hitungannya ya. Ini hitungan yang cepat, cara cepatnya. Dimana tadi neraca massa total tuh aku titik acuannya adalah gross fit. Dimana gross fit itu neraca massa totalnya F ditambah R kan. Ini salah kebanyakan. Neraca massa totalnya tuh F ditambah R, nanti hasilnya G. Dimana F tadi kita asumsikan 100 mol. Nah, terus kita ambil titik acuan neraca massa komponen, di mana kita pakai CH4. Kenapa CH4? Karena di dalam soal ini yang kita tahu betul hasil keluarnya, hasil outputnya itu CH4, perbandingan CH4. Jadi CH4 di G itu kan maksimal tadi 5 bagian per 100 kan. Nah, perbandingannya 0,05, 5 bagian per 100. Per apa? Per G itu apa? 100 ditambah R. 100 itu dari F ini tadi. Nah, ketika udah dapat ini, kita coba cari P. P itu purging yang dibuang. Jadi CO plus H2 di P itu berapa? Kita ambil acuannya dari CH4. Di mana CH4 di awal itu kan 0,2. Nah, ketika berjalannya reaksinya ini steady state, otomatis apa yang dimasukkan di awal harus sama dengan apa yang dikeluarkan. Otomatis yang dibuang kan CH4, yang dipurging kan CH4. Jadi yang dibuang di sini kan 0,2 CH4 dengan perbandingan 0,05 sorry di dalam di dalam purging itu sendiri. Mohon maaf tulisannya jelek. Nah, terus bisa nih diperbandingkan untuk mencari CO sama H2. H2-nya di P. Mohon maaf, untuk mencari P total. Harga P total. Harga P total di mana 0, ini pakai perbandingan ya. 0,2 mol. Ini kan hasil akhirnya P. Hasil akhirnya CH4. Perbandingannya CH4 itu kan 0,05 dibagi totalnya berapa? 0,8. 0,8 itu yang CH2 ini. Ntar dicoret, ini bisa dicoret, ini bisa dicoret. Ntar hasilnya 3,2. Wah, ada Feby aku malamnya. Ada yang mau ditanyain nggak, guys? Ada yang mau ditanyain nggak, guys? Yes, yes. Sorry. Kecepatan mungkin ya aku ya. Gimana teman-teman, ada yang belum paham atau gimana, kecepatan gitu, atau ada yang terputus-putus mungkin tadi pas lagi jelasin Mas Yubel, boleh langsung ya ditanyain aja. Kalau nggak ada aku lanjut ya. Kak, maaf Gimana Kak, Desi? mau nanya itu kenapa yang di P-nya
jadinya 0,2 sama dengan itu ya Kak. Bisa jelasin lagi Kak? Gimana Desi? Yang bagian ini ya? Bagian Iya, CO. yang di purging ya. Oh iya. Eh, ini kan 0,2, ini kan CH4. Punyanya CH4. Nah, cara nyari eh, apa ya? Perbandingan CH4 yang di P itu berapa? Ini kan hasilnya CH4 nih. Nah, sedangkan yang di P itu perbandingan totalnya ini 0,8. Nah, terus yang perbandingan dari CH4 itu 0,05. Jadi 0,05 per perbandingan total. Perbandingan totalnya itu 0,8 dikali P. Mas mau nanya Mas, ini video rekamannya nanti diupload nggak ya Mas? Soalnya tadi ketinggal Mas. Terima kasih. Mohon maaf, gimana tadi? Sorry. Aku tinggal bentar. Maaf Mas, ini nanti video rekamannya diunggah nggak ya Mas? Soalnya tadi ketinggal Mas gitu. Oh, Nanti untuk itu mungkin adminnya si Mbak Erni, gimana Mbak? Diunggah nggak ya Mbak? Mungkin nanti akan diunggah sama dari himpunan ya, mungkin. Mungkin aku lanjutin dulu ya. Untuk berikutnya, tadi udah menjawab belum ya, Desi? Desti atau Desi? Sorry. Udah menjawab belum ya? Udah Mas. Makasih ya Mas. Oke. Jadi ini ya sekali lagi ini cara yang cepat biar untuk mempersingkat waktu juga kalau dulu aku ngerjainnya. Terus aku lanjut ya. Kita pakai tinjauan di A. Tadi kan di G. Tinjauannya sekarang di A, yaitu neraca massa total. Di mana neraca massa total di sini adalah R ditambah P. Alirannya di sini loh. A itu kan dipecah jadi dua. Di bagian R ke R sama ke P. R untuk diumpan balikan dan di P untuk dibuang purging. Nah, kalau ini alirannya itu sama, harus perbandingannya itu sama, perbandingan gas yang dikeluarkan. Misalkan di A itu 0,8 sama 0,05, ya yang di P sama di R pun sama, harus perbandingan gas yang dikeluarin. Cuman porsinya itu pasti berbeda. Di R lebih besar atau lebih kecil daripada di P. Biasanya kalau R itu pasti lebih besar daripada P. Nah, untuk itu kita masukin ke neraca massa komponen. Kita tinjau dari CO sama H2. Di mana CO sama H2 di A itu kan 0,8, 100 ditambah R. Sisa dari konveksi konveksi 20% ini. Sisanya kan 80% daripada gross fit itu sendiri. Nah, itu terdiri dari R-nya CO plus H2 sama P-nya CO plus H2. Nah, untuk CO plus H2-nya P itu segini. Udah ditahu di awal tadi. Pakai perbandingan CO plus H2 banding CH4. Dengan CH4 itu 0,2 berarti CO plus H2-nya berapa? 3,2 kan? Di sini ditulis 3,2.
Nah, ini kan bisa dikurangin. Ini dikali, ini dikurangin, dapat ketemu kayak gini. 76,8 sama dengan 0,2 R. Dengan R, CO plus H2 384. Ini yang dibalikin ke dalam first fit. Di dalam sini. Titik tengahnya first fit sama recycle. Nah, terus untuk tinjauan kedua yaitu neraca massa komponen tetap masih sama pakai yang A tadi. Totalnya berapa hasilnya? Hasil akhir di ini 80%, 0,8 100 plus R itu berapa? Ketemunya kan ini. R ditambah P. Nah, sampai sini ada yang dibingungin enggak? Atau aku ngejelasinnya kecepatan? Oh iya, tadi mohon maaf ya, agak ribut juga. Soalnya aku lagi di luar ini. Tapi udah kondusif sekarang. Ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, aku lanjut ya. Jadi yang ditanyain kan tadi jumlah CO plus H2 yang dibuang, yaitu segini, sama yang di recycle berapa. Terus untuk CH3OH yang dihasilkan berapa? Otomatis sisanya dari R ini. Sisanya dari 384 ini. Mohon maaf kok sisa dari itu. Sisa dari maksudnya yang di R ini kan 0,8 100 plus R ini kan. Nah, sisanya itu pasti akan menghasilkan reaksi, akan menghasilkan hasil. Karena konversinya kan 20%. Jadi 20 dikali 100 plus R. Ketemunya 96,8. Tapi ini enggak real. 9,68 ini apa ya? Maksudnya enggak real tuh. Jadi dia masih belum ada faktor reaksi, di mana faktor reaksi itu ditentukan dengan ini. Reaksinya kan CO plus 2H2 sama dengan CH3OH. Nah, faktor reaksinya itu perbandingan ini. Ini kan 1. Karena ini 2 ini jadi satu kesatuan, berarti 1 ditambah 2 jadi 3. Otomatis di sini untuk cari CH3 yang dihasilkan benar-benar dihasilkan itu 1/3. Nah, pertanyaannya 2/3-nya itu kemana? 2/3-nya itu untuk bereaksi itu sendiri. Tapi kan balik lagi massa hukum kekekalan massa, di mana massa tidak bisa dibentuk ataupun diuraikan. Maka dari itu tetap dianggap 96,8, tapi hasil akhirnya karena ada faktor konversi itu sendiri, konveksi reaksi itu sendiri, jadi hasil yang dihasilkan adalah 32 ini. Ini cara cepatnya Pak Purwo dulu. Aku coba pahamin. Soalnya aku diajar Pak Purwo dulu. Kalau untuk slide berikutnya nanti caranya Pak Danang biasanya, yang dibagi per kontrol volume gitulah. Sampai sini ada yang mau ditanyain enggak? Sebenarnya ini cuma main perbandingan sih. Simple.
Jadi agak ribetnya karena yaitu perbandingan itu sendiri. Kalau untuk reaksinya masih simpel sih. Kalau nggak ada, aku next ke caranya Pak Danang. Gimana guys? Ayo yang mau tanya. Lebih nyaman dicoret-coret atau enggak ya? Aku soalnya kadang sukanya nyoret-nyoret ya. Kalau nggak ada, aku next ya. Ini yang caranya Pak Danang kali ini. Gambarnya sama, cuman cara pembagiannya itu berbeda. Kalau Pak Bambang, Pak Danang itu fokus ke satu-satu, satu persatu. Pasti ada titik-titiknya satu persatu ini. Entah di pertemuan antara first fit sama recycle, terus di reaktor, terus di separator. Untuk di kondensor sendiri nggak usah terlalu perhatiin karena tidak ada aliran yang keluar, hanya ngikutin alur aja. Terus di dalam pemisahan antara purging sama recycle sama di bagian hasil. Maksudnya keseluruhan, satu kesatuan ini keseluruhan. Untuk yang pertama, kontrol volume 1 fokusnya ke pertemuan antara recycle sama first fit. Dimana first fitnya tadi di soal dijelaskan 100 mol CO plus H2. Untuk kandungan CH4-nya 0,2. Terus yang masuk lagi di bagian satu ini itu dari recycle. Kalau di sini ibaratnya Y perbandingannya. Kalau tadi kan R. Oh, agak zoom lagi. Bentar ya. Gini ya. Jelas nggak? Duh. Udah lumayan jelas. Oke, siap. Aku lanjut ya. Jadi untuk yang pertama tadi ada yang masuk bagian first fit sama recycle tadi. Terus dilanjutin untuk masuk ke bagian reaktor, di mana bagian 2 ini adalah gross fit itu sendiri kalau yang dicara cepat. Terus masuk ke dalam ini neraca massa komponen pakai CO plus H2. Karena kenapa nggak pakai CH4? Karena dia nggak bisa diketahui. Ketika steady state kan CH4-nya maksimal 5 bagian per 100 tadi itu sendiri. Nah, di sini belum bisa dikerjain karena tidak ada hasil akhir untuk CH4. Nanti CH4 tuh ngaruhnya ke purging biasanya. Perbandingan seperti itu. Nah, terus dimasukin neraca massa komponen, 100 ditambah Y, 100 ini dari first fit, Y itu dari recycle, untuk menghasilkan CO plus H2. 2 ini bisa diibaratkan G tadi. Yang siap masuk ke bagian reaktor untuk direaksikan. Ada yang ditanyain belum kontrol volume 1? Ada yang dibingungin enggak? Ada enggak guys? Kalau enggak langsung ke kontrol volume 2 ya. Ini kalau misalkan ada yang mau tanya langsung tanya aja ya. Enggak apa-apa. Dipotong aja enggak apa-apa.
Untuk kontrol volume 2 yang tadi masuk, yang bagian 2 tadi ini masuk ke sini, direaksikan dengan konversi 20%. 20% ini titik acuannya semua, bukan CO H2 saja, tapi semua ini, CO plus H2 ini, itu 20%. Otomatis hasilnya di sini 80% CO plus H2, 20% CH3OH. Nah, di sini bisa nih mulai ada perbandingan CH4. Yang tadi 5 bagian per 100 CH4 masuk ke dalam reaktor, itu maksimal. Persamaannya sama, rumusnya apa? Perbandingannya, mohon maaf. Perbandingannya itu sama tadi dengan cara cepatnya. Terus untuk komponen arus 3 yang ini tadi itu reaksinya seperti ini. Yang tadi aku sebutin 0,3 itu 1,1/3 itu dari konversinya, faktor konversinya dari persamaan. Ini kan satu nih, dari reaksi, sorry. Ini kan satu. Nah, H2 ini kan 2. CO ini 1. Jadi untuk hasilnya CH3OH itu 1/3. Ini 1 dibagi 3 ini. Gitu guys. Terus 0,2 ini karena konveksinya 20%. Nah, ketemu hasilnya 0,067. Harusnya ini 66667 gitu. Soalnya kalau nggak digituin, ntar ngaruhnya ke hasil akhir. Hasil akhirnya agak beda dikit kalau dia langsung 0,67 gitu. Sampai sini ada yang ditanya? Kalau dulu biasanya sih bingungnya itu sepertiganya ini. Kalau dulu. Karena ini satu koefisiennya 1 dibagi 3 ini. Karena perbagian kan. Maksudnya faktor konversinya itu CO sama H2. Jadi dibandingin hasilnya CH3 itu berapa? 1/3 itu. Ada yang mau ditanyain nggak guys? Kalau nggak, tak lanjut. Gimana? Lanjut? Lanjut ya. Untuk kontrol volume 3 itu fokusnya ke bagian separator tadi. Ada yang masuk habis dari reaktor, itu akan dihasilkan produk sama akan dibuang. Nah, untuk produk itu sendiri kan sama kan, maksudnya di sini produknya 100%, otomatis produk di 3 itu sama dengan produk di 7, berarti otomatis hasilnya sama, 0,067 100 plus Y. Terus untuk CH4 berbeda. Aduh, sorry. Tapi untuk perbandingannya tetap sama, yaitu 0,05 sama di sini 0,8. Terus dicari perbandingan. Sorry. Dicari perbandingan antara
CO sama H2. Perbandingannya 0,8 sama 0,05. Hampir sama dengan cara yang cepat tadi. Cuman ini lebih rinci aja. Kalau teman-teman pengen coba berlatih memahami, mending pakai ini dulu. Tapi kalau udah lancar, bisa pakai cara yang cepat. Gimana? Ada yang ditanyain enggak? Ayo teman-teman yang mau ditanyain, boleh langsung open mic-nya aja ya. Soalnya ini mungkin emang kayaknya agak ribet gitu. Iya, nomor 3 ini lumayan sih dulu. Paling panjang. Pasti tes kemarin. Tapi ya itu dapat ilmu Pak Purwo itu tadi, cara cepatnya dengan cara perbandingan. Kalau nggak ada, Pos LC ditunggu jam 10. ini nggak ada yang tanyain lagi nih. Kalau nggak ada, aku next ya. Nah, untuk kontrol volume 5 sendiri, itu fokusnya ke bagian untuk kontrol 5 itu semua total. Untuk 4 baru fokus ke bagian purging ya. Ya. Recycle purging. Ini bacanya berarti dari sini dulu. Dari kontrol 5 ini dulu. Dimana perbandingannya tadi itu ini sudah diketahuin. Terus apa yang masuk tadi ini neraca massa total dari ini apa mempersingkat itu ya, singkat rangkaian alat satu itu tadi kan bagian first fit nih yang masuk satu. Nah 67 itu yang keluar. Jadi ketika itu steady state, otomatis yang masuk harus sama dengan yang keluar. Jumlah yang masuk itu harus sama dengan jumlah yang keluar. Masuk 100 sama 2, ya yang keluar harus 100 sama 0,2. Nah, dari sini bisa ketemu ini apa? P purgingnya CO plus H2 yang dibuang. Dengan cara perbandingan, hampir sama kayak tadi sebenarnya. 0,2 kan yang diketahuin CH4-nya tadi. Perbandingan CH4 sama CO2 kan ini. Ini dibawa ke bawah ini. Nah, ini hasilnya CH4. Nah, hasilnya CO plus H2 itu berapa? Otomatis CO plus H2 di 7 ya ini berarti. Di 6. Di 6 yang dibuang. Ini di 6. Atau di purging kalau cara yang satunya. Nah, untuk kontrol volume 4 itu sendiri, itu fokusnya ke pemecahan antara recycle sama purging. Recycle 5, purging 6. 4 itu sisa dari reaktor. Sisa reaktor sama sisa reaktor. Jadi ini udah nggak ada hasil CH3OH. Hanya sisa dari CO plus H2 sama CH4.
Nah, tadi diketahui kalau CO plus H2 yang di purging, yang di 6 itu ini. Terus yang CH4, karena yang masuk sama dengan yang keluar, yang masuk kan 0,2 nih. Otomatis yang keluar harus 0,2. Itu udah pasti. Karena steady state asumsinya. Nah, untuk berikutnya, neraca massa komponen. Untuk mencari recycle-nya ini berapa? Recycle CO plus H2. Dari persamaan ini ntar nih ketemu recycle-nya ini. Sama. Tadi 384. Cuman untuk di kasus ini, kasus cara kedua ini, terdapat perbedaan dikit. Tadi kan 32,2667 di cara yang pertama. Tapi cara yang kedua hasilnya ini. Kenapa bisa segini? Karena balik lagi, tadi itu kan 0,067. Harusnya ini 0,0666666 sampai dan seterusnya itu sampai 7. Jadi ketika ini diringkas langsung 0,067, hasil akhirnya akan berbeda sedikit. Untuk yang lain sama sih. Jumlah CO plus H2 yang dibuang segini, jumlah CO plus H2 yang di recycle segini, sama CH3OH yang dihasilkan segini. Gimana? Ada yang mau ditanyain enggak? Halo teman-teman, ini udah sampai nomor 3 yang terakhir nih. Ada yang ditanyain enggak? Nanya balap. Gimana? Jadi ada dua cara di sini. Ada yang cara cepat, yang di semula di awal ini, sama cara step by step. Tergantung teman-teman menyikapinya yang mana, yang enaknya gimana. Gimana, ada yang ditanyain nggak nih untuk nomor 3? Coba yang belajar on cam semua. On cam. Aku mau nanya on cam. Pada tidur ini kayaknya. Ayo, tanya. Pasti Niku ini kalau recycle tuh nanti hasilnya sama enggak? Sama dengan apa? Mohon maaf. Untuk ini, Mas Indra. Sama dengan. Dari maba. Ada yang ditanyain nggak teman-teman? Ayo teman-teman, ada yang mau ditanyain nggak? Boleh langsung aja ya. Kalau ada yang masih bingung gitu. Iya, soalnya biasanya ini yang sering keluar sih. Soal-soal seperti ini. Ini sering banget keluar soal-soal tipe kayak gini. Jadi kalau misalnya ada yang belum paham, sekarang aja ditanyain gitu. Kalau nggak ada, untuk mempersingkat waktu, lanjut ke nomor 4 bagaimana? Jangan dulu. Ayo teman-teman, ada enggak?
Untuk tipikal soal nomor 3 ini biasanya cara memahami soalnya itu yang perlu dipelajari lebih mendalam. Kalau reaksi itu 20%-nya ini konversinya itu di salah satu acuan, misalkan CO atau H2 saja. Tapi dalam ini, dari bahan bakunya, otomatis CO sama H2. Dan untuk CH4 ini dianggap inert, di mana dia tidak bereaksi. Sehingga harus dibuang. Maksimalnya berapa? Jumlah maksimalnya itu 5 bagian dalam 100 bagian. Perbandingan kan 5 bagian dalam 100 bagian. Perbandingannya berarti 5/100 bagian CO plus H2. 5 bagian CH4 dalam 100 bagian CO plus H2. Berarti per 100 CO plus H2. Otomatis perbandingannya 0,05. Sebenarnya itu sih titik kuncinya di sini. Ketika ini udah paham, otomatis akan mengetahui purging. Kalau purging udah tahu, ketika hasil tahu reaksinya. Ketika tahu reaksinya, hasil sisanya kan di recycle kan. Nah, akan tahu recycle-nya. Jadi yang pasti bisa ditemuin di awal tuh kalau cara cepat tadi purging-nya ininya. Langsung nembak ke purging di P. Karena apa yang masuk di sini akan keluar harus sama besarnya. Masuk 0,2 ya keluar 0,2. Otomatis di sini 0,2 CH4. Begitu guys. Ada yang mau ditanyain nggak nih? Kalau nggak ada, next nomor 4 ya. Gimana? Oke, siap. Untuk nomor 4 ini ya, coba dipahamin dulu soalnya. Tangki pencampur yang dilengkapi dengan pengaduk. Berarti otomatis. Ini kuncinya sih, pengaduk. Dimana kalau pengaduk itu hasilnya akan tercampur rata kan ke seluruh bagian. Jadi di dalam tangkinya itu pasti konsentrasinya itu sama. Diasumsikan sama karena ada pengaduk itu sendiri. Nah, mula-mula ada larutan garam nih di sini. Di dalam tangki ini ada larutan garam. Sebanyak VO liter volume awal. Dengan konsentrasi CA0 gram per liter. Konsentrasi gram per liter. Nah, garam ini mau diencerin. Caranya dengan cara nambah air murni. Kan. Terus ke dalam tangki tersebut. Nah, laju alir volumetrik air masuk tuh F1. Dan dikeluarkan larutan garam dalam tangki dengan laju alir volumetrik F2. Susunlah persamaan matematis, persamaan diferensial. Sekali lagi persamaan diferensial itu berarti di kayak gini nih. Persamaan diferensial. Di apa per apa yang bisa dipakai untuk mencari konsentrasi garam A dalam tangki sebagai fungsi waktu. Otomatis D-nya di CA konsentrasi, hasil akhirnya harus di CA per dt. Yang kita cari itu di CA per dt-nya itu berapa? Fungsi waktu ini untuk persamaan diferensial CA-nya ini
konsentrasi, sorry. CA itu konsentrasi. Nah, asumsinya apa? Yang pertama, asumsi ketika dia ada pengaduk, otomatis parutan yang ada di sini itu harus konstan. Maksudnya bukan konstan, harus sama konsentrasinya. Harus tercampur merata. Asumsinya itu. Dilihat dari apa? Dari rho, densitas cairan yang masuk. Air murni sama garam kan densitasnya berbeda. Tapi kalau ini udah dianggap nyampur, udah dianggap rata, itu otomatis akan dianggap sama. Nah, di sini tidak steady state, di mana ada akumulasi. Dianggap tidak steady state karena F1 belum tentu sama dengan F2. Kita nggak tahu. Misal bisa aja F1-nya 10 liter, F2-nya 5 liter. Otomatis kan lama-lama penuh sendiri tangkinya. Jadi nggak steady state. Akan ada akumulasi di sini. Nah, rumusnya apa? Neraca massa total. Neraca massa total di sini adalah V, volume. Sorry. Neraca massa. Berarti dia massa. Liter per jam dikali densitas. Massa per volume, massa per liter. Otomatis dia akan massa. Volume kali densitas akan menjadi massa. Jadi ini dm sebenarnya. dm per dt. Tapi M itu kan bisa dicari dengan cara volume dikali densitas. Nah, sampai sini ada yang dibingungin enggak, teman-teman? Suaraku jelas kan tadi? Atau patah-patah? Ada yang ditanyain nggak nih? Kalau nggak aku lanjut. Ini cepat kok nomor 4 nih. Masih bisa dipahami kok, Mas. Oke. Iya, nomor 4 ini ntar ngaruhnya ke matematika, teknik kimia. Jadi ini sebagai dasaran. Teman-teman harus paham ini. Biar besok di semester 3 matek bisa lancar. Soalnya matek bakalan dikupas tuntas tentang ini. Tangki berpengaduk. Ini caranya ini. Otomatis rumusnya apa namanya? Derivatif. Diferensial, sorry. Rumusnya diferensial perkalian itu kan masih ingat kan ya? Semester 1 berarti ya, atau semester 2. V dikali D rho ditambah dV dikali rho. Rumusnya ini. Rumusnya dV P nggak ada ya. Ini akan menjadi V dikali D rho ditambah rho dikali D V yang jelas. Ini rumus yang biasa dipakai juga buat matek. Ya, karena rho-nya ini sama, jadi dia D itu kan delta kan sebenarnya, diferensi itu nggak ada deltanya, berarti habis 0. Jadi yang dipakai yang ini, hanya yang ini. Ini akan habis karena ini nilainya 0 di rho-nya 0. Nah, nilainya 0 otomatis yang kepake yang ini.
yang dV per dt kali rho. Nanti dapat dV per dt-nya. Volume dalam fungsi waktu. Jadi misalkan nih, kamu masukin air F1-nya itu 10 liter per jam. Terus yang keluar tuh 5 liter per jam. Otomatis akumulasinya berapa? 5 kan? Nah, ini 5 di satu jam. Kalau 2 jam berapa? Jadi ini akan menjadi volume dalam fungsi waktu. Nah, terus ini dipindahin ke sini. dt itu pindah ke sini. Dikaliin. Otomatis dikaliin sambil diintegral. Jadi rumusnya itu integral dv sama dengan integral F1 kurangi F2 dikali dt. Nah, otomatis akan menghasilkan ini. Ngasilin persamaan yang ini. Kenapa di sini ada V0? Karena di sini kan tadi diketahui sebanyak V0. Kayak rumus integral pada umumnya. Ini kan hasilnya V kan pasti. Integral itu. Ini hasilnya akan menjadi ini. Nah, hasilnya ini tuh ini ditambah C1 kan biasanya. Nah, C1 itu sendiri ketika dimasukkan T-nya itu 0, otomatis hasilnya di sini V-nya itu akan V0. Jadi kan rumusnya harusnya ini kan F1 sifatnya ini udah pada paham kan ya? Perkalian dari apa kok derivatif? Diferensial. Nah, ini ditambah biasanya itu C1 kan. Kalau untuk integral. Ini aja ya guys. Nah, kalau T-nya itu dimasukin 0, V-nya kan V0. T-nya 0, V-nya V0, sama dengan C1. Otomatis ketika C1 ini aku ubah V0, jadi nggak apa-apa kan. Ini sampel masukin T sama dengan 0. Caranya Pak Bro sih biasanya dijelasin dulu. T sama dengan 0, ntar V-nya 0, otomatis akan menjadi C1, sorry. Gitu. Dipahami nggak nih? Bisa dipahami nggak? Oke, siap. Simpel sih ini sebenarnya. Lebih ribet nomor 3 tadi. Nomor 1 sampai 3 lah. Ribet. Nah, terus ini ya, untuk menjawab soalnya tadi. Yang ditanyain kan DCA per dt kan. Nah, yang untuk mencari DCA per dt ini caranya gimana? Tal. Sekarang neraca massa komponen. Di mana komponennya itu konsentrasi garam. Aduh, sorry. Nah, konsentrasi garam mula-mula itu kan ini isinya apa nih? Isinya kan larutan garam kan. Berarti mula-mula ada isinya. Tapi yang diinputin itu air murni kan. Tidak ada konsentrasi, berarti ini 0 inputnya. CA air kan 0,
konsentrasi garam. Karena tinjauan di sini adalah komponen garam, berarti Ca air itu 0. Ca ini, sorry, Ca air harusnya. Tapi nggak usah ditulis aja, biasanya nggak ditulis. Ntar ngisur lah misalnya. Kalau Ca itu ntar ngaruhnya ke konsentrasi yang dibuang. Nah, asumsinya yang di outputkan itu Ca1. Terus akumulasi pasti VCA. Dicari massa garamnya. Ca itu kan konsentrasi garam. Konsentrasi itu kan rumusnya apa tadi? Massa per volume. Massa garam per volume enggak? Ca itu. Oh, enggak dijelasin ya. Nah, ini nih. Garam per liter nih. Ca itu. Gram per liter. Otomatis Ca di sini garamnya tadi gram garam ya maksudnya. Nah, terus liternya di sini itu volumenya. Per liter. Nah, terus untuk ini kan 0, otomatis min. Tadi rumusnya tadi pakai VDCA plus CA kali DV. Sama seperti yang ini tadi. Yang tak jelasin ini. Pakai rumus ini. Ketemu kan DCA per DT-nya udah ada ini. Kok DCA per DT? Ya, sorry. DV per DT-nya ada di sebelah ini tadi. DV per DT. Otomatis masukin ke dalam sini. Nah, asumsi di sini adalah Ca yang di dalam sini karena dia tangki pengaduk harus sama dengan Ca yang dikeluarkan. Jadi ini asumsinya, ini asumsi. Agar bisa dihitung. Asumsi. Terus dicoret-coret. Ini CA1. Ini kan CA1 sama dengan CA kan. Otomatis FA ini coret sama F2, sorry, FA. Karena CA sama dengan C1. Ngaruhnya di bagian bawah ini. Dicoret, ntar kita cari apa tinjauannya. Ini kan. Yang dicari ini, otomatis ini pindahin ke sana, Ca kali V1, F1, pindahin ke sana kan jadi min. Pindahin ke sisi seberang, jadi min, terus di bagian bawah dibagi ini. S1 T plus V0. Jadilah ketemu dCA per dt. Fungsi waktu. Konsentrasi sebagai fungsi waktu. Sini ada yang mau ditanyain nggak, teman-teman? Atau aku jelasnya terlalu cepat? Waktunya sampai Iya, waktunya tinggal dikit lagi. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyain nggak? Ya, biasanya sih yang nomor 4 ini kepake juga di matek. Itu yang ya sebelum UTS juga sih mateknya. Pasti kepake di matek ini. Terus untuk yang nomor 3 itu biasanya nanti ngaruhnya ke
termodinamika. Ya termodinamika. Tapi nggak seribet ini sih. Kalau untuk nomor 2 tadi yang diajarin sama Mbak Arina, ini juga di termodinamika bakalan ada. Terus di TPD humidity gitu ada juga. Setelah UTSD itu humiditas. Jadi ya sebisa mungkin teman-teman di sini paham tentang ATK. Soalnya bakalan kepake di matkul-matkul berikutnya gitu loh. Ketika ini dasarannya aja kurang paham, otomatis bakalan ngaruh ke matkul berikutnya. Kalau ini pengajaran. Pencampuran pengajaran. Ada yang mau ditanya enggak? Kalau nggak ada, aku mungkin tak balikin ke Mbak Erni. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyain? Mungkin aku kembaliin ke kamu aja ya, nih. Rina mau jelasin? Atau kita cukupkan sampai di sini? Gimana teman-teman? Ya, gimana nih? Ada yang mau ditambahin atau yang teman-teman ada yang mau ditanyain? Iya, untuk kalau misalkan habis ini teman-teman mau ngerjain, terus tiba-tiba di tengah jalan ada yang pusing, bingung, tanyain aja nggak apa-apa. Tanyain ke aku atau ke Mbak Arina. Mas mau tanya gini, Ya boleh. Boleh. Gimana? biasanya kan ada apa CA nggak sama dengan sama CA1 kan Mas. Nah itu niteminya tuh gimana? Pertanyaan di soalnya. Kan kalau yang tadi soal yang Mas jelaskan itu kan CA sama dengan CA1. Nah biasanya ada yang CA tuh nggak sama dengan. Nah itu biasanya soalnya tipenya seperti apa Mas? Kalau itu berarti tangkinya tidak berpengaruh. Jadi pencampurannya itu tidak merata, tidak sempurna. Jadi dibaratin aja, bayangin tangki berpengaduk. Isinya itu misalkan teh lah. Nah, kita mau masukin gula nih. Ketika itu nggak rata, nggak ada aduan rata, otomatis konsentrasi yang di dalam di dalam tangki sama yang diluarin, maksudnya dikeluarkan, itu akan jauh berbeda. Biasanya yang bawah kan lebih manis tuh, jadi konsentrasi gulanya lebih pekat di bawah, tidak merata sampai ke atas. Nah, untuk soal seperti itu mungkin lebih rumit sih kalau untuk penyelesaiannya, karena tidak ada. Kalau yang tadi kan dicoret kan tadi di bagian V2 F2 CA1 itu kan ntar akan dicoret sama bagian CA kurangi F2 kan, CA dalam kurung F1 kurangi F2. Tapi biasanya kalau dulu di tempatku jarang soal itu, jarang keluar. Iya bener, jadi biasanya kayak kita bikin asumsi aja gitu, kayak misalnya si larutan itu diaduk secara sempurna, jadi nanti bisa ada yang dicoret gitu. Jadi nanti roknya konstan gitu kan, jadi nanti bisa lebih mudah pengerjaannya. Gimana Ulan? Menjawab enggak? Iya Mas, iya. Makasih Mas, Mbak. Oke, siap.
Oh iya, Ada lagi? ini nggak membatasin pertanyaan ya. Maksudnya teman-teman kalau misalkan mau tanya ke aku selalu welcome juga. Kalau misalkan pada mau ke kampus, aku juga selalu ada di kampus. Tanya-tanya aja tentang matkul nggak apa-apa. Ntar siap tak jawab. Insya Allah. Tak balikin ke Mbak Erni. Mungkin ada yang mau ditanyain lagi. Tinggal kurang dari 5 menit. Atau kita cukupkan saja. Oh iya, Mbak Erni, mohon maaf ya izin memotong. Sebelum ditutup, mungkin dari kami yang sebagai tentor pada matkul ATK kali ini mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di belajar bareng HMTK ini. Semoga apa yang kami semoga apa yang kita diskusikan